Hai guys, selamat datang di Ruang Angkasa. Ingat matematikanya? Ruang Angkasa. Selamat menonton videonya. Hai, Assalamualaikum semua. Di Ruang Angsana. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, dan masih tetap semangat belajar matematikanya. Pada video kali ini, mari kita belajar tentang garis dan sudut ya. Nah, di sini sudah ada beberapa soal yang akan kakak bahas. Nah, sebelumnya, sudut itu apa sih? Sudut itu berarti, sudut itu bisa dikatakan garis yang berpotongan gitu, yang ujungnya ini. Ini bisa dikatakan sudut karena ada dua garis gitu, atau lebih itu, saling berpotongan. Nah, ini dinamakan dengan sudut. Di sini berarti ada titik sudutnya gitu ya. Nah, sudut itu ada macam-macam. Ada sudut lancip, ada siku-siku, ada juga tumpul, dan besarnya berbeda. Kalau misalkan sudut lancip berarti dia kurang dari 90 derajat gitu. Nah, misalkan sudut lancip tuh yang seperti ini. Ini namanya sudut lancip ya. Lancip. Dia kurang dari 90 derajat. Nah, kalau seperti ini berarti dia namanya sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat. Dan ada juga sudut tumpul. Ini sudut tumpul. Tuh besarnya lebih dari 90 derajat. Dan ada juga sudut lurus. Sudut lurus berarti dia 180 derajat. Itu ya teman-teman ya. Nah, ada juga namanya sudut refleks. Nah, ini yang sini berarti dia adalah lebih dari 180 derajat. Ya, itu macam-macam sudut. Nah, kita langsung masuk yang pertama. Ini adalah pelajaran kelas 7 ya, di kurikulum Merdeka ini. Nah, ini kelas 7 semester 2 ya, untuk SMP atau MTS. Jadi bisa yang kelas 7 gitu, bisa latihan soal gitu. Mari bergabung, atau adiknya atau mungkin ponakan-ponakannya gitu, boleh kalau sedang belajar tentang sudut. Nah, nomor 1 di situ adalah penyiku sudut 15 derajat. Nah, ada kata penyiku. Penyiku itu berarti dari kata siku. Penyiku itu berarti sudut penyiku. Penyiku sudut 15 derajat. Penyiku itu berarti adalah, misalkan ada siku-siku, kemudian ada garis, tarik garis, misalkan ini adalah 15 derajat, berarti ini berapa? Gitu. Berarti penyiku sudut 15 derajat artinya adalah X ditambah 15 derajat itu sama dengan 90 derajat, sama dengan siku. Nah, nilai X ini berapa? Gitu. Nah, nilai X berarti X sama dengan 90 derajat dikurang 15. Berapa? 90 derajat kurang 15. Kurang 15 derajat itu 75 derajat. Berarti nomor 1 jawabannya yang B ya. Yang B nomor 1. Nah, kemudian nomor 2. Sama nih. Besar penyiku suatu sudut. Besar penyiku suatu sudut adalah 58 derajat. Besar pelurus sudut tersebut adalah, ada di sini penyiku dan kemudian ada kata-kata pelurus. Nah, penyiku sama kayak yang tadi, berarti gimana? X tambah 58 derajat sama dengan 90 derajat. Nah, X ini berarti 90 derajat dikurang 58 derajat. X-nya berarti berapa? X-nya 32 derajat. Ya. Kemudian yang ditanyakan adalah
besar pelurus sudut tersebut. Jadi pelurus dari sudut 32 derajat. Nah, kalau pelurus itu berarti dia kalau dijumlahkan itu artinya 180 derajat. Karena tadi sudut lurus adalah 180 derajat. Berarti pelurus dari 32 derajat ya tinggal kita kurangi. Kalau tadi penyiku itu 90, kalau pelurus itu 180. Berarti 180 derajat dikurang 32 derajat. Berapa hasilnya? 180 dikurangi 32 derajat adalah 148 derajat. Berarti besar pelurus dari sudut tersebut adalah 148. Berarti yang D. Nomor 3 sekarang. Pasangan sudut dalam sepihak pada gambar berikut adalah, nah, teman-teman, kalau misalkan seperti ini, berarti teman-teman harus paham dulu apa itu sepihak, apa itu sehadap. Nah, sepihak itu juga ada nih, dalam sepihak. Nah, sepihak itu ada yang dalam sepihak, ada juga luar sepihak gitu. Berseberangan. Jadi sudut-sudut ini tuh ada yang sudut sehadap namanya. Ada yang luar sepihak, ada juga dalam sepihak. Ada berseberangan dalam, ada berseberangan luar gitu. Nah, coba kakak bikin yang lebih besar ya di sini ya. Ini gambarnya seperti ini ya. Kakak bikin yang lebih besar di sini. Ini angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang dikatakan dengan sudut sehadap. Nah, kita belajar dulu dari sudut sehadap ya. Sehadap itu berarti yang berhadapan-hadapan, berarti 1 dengan 5. Nah, tulis di sini. Sudut sehadap. Yang sehadap berarti 1 dan 5. 1 dan 5. Kemudian kalau 2 berarti dengan 6 ya. 2 dan 6. Kemudian kalau 3 berarti dengan 3 dan 7. Kemudian 4 dan 8. Ini namanya sudut sehadap. Nah, ada lagi. Nah, sekarang kita sepihak nih. Tapi yang luar dulu. Luar sepihak. Luar sepihak. Luar sepihak tuh gimana? Luar sepihak ini nih. 1 dengan 6. Gitu. Ini yang sama-sama di luar, tapi satu pihak. Gitu. Berarti 1 dan 6. Kemudian 4 dan 7. Nah, kalau dalam sepihak, kalau yang dalam sepihak, bagaimana? Berarti dia yang berada di dalam. Berarti 2 dan 5. Kemudian 3 dan 8 gitu. Ini kalau yang dalam sepihak. Kemudian ada berseberangan. Ada juga berseberangan. Berseberangan juga ada 2, ada dalam dan ada luar. Berseberangan dalam berarti itu berseberangan tapi yang masih di dalam. 2 dan 4. Kemudian 3 dan 1 gitu. Nah, kalau berseberangan berarti kalau ini mana? Kan 2, 4, 3, 1. Bisa juga 5 dan 7, 8 dan 6 gitu ya. Nah, kalau berseberangan luar, itu yang keluar. Berarti 1 dan 7. 1 dan
7. Dia jadinya keluar gitu. 4 dan 6. Gitu. Nah, kalau bertolak belakang, ada lagi bertolak belakang. Bertolak belakang berarti dia kayak 1 dan 3, 4 dan 2, 5, 7, 8, dan 6. Dia bertolak belakang gitu. Nah, yang ditanyakan apa tadi? Yang nomor 3. Pasangan sudut dalam sepihak. Dalam sepihak tadi apa? Masih ingat? Dalam sepihak berarti yang tidak di dalam, tapi dia sepihak. Berarti 2 dan 5. Ada nggak 2 dan 5? Nggak ada. 1 dan 5 bukan. 2 dan 6 bukan ya. Berarti dia 3 dan 8. Kalau 1 dan 6 berarti dia satu pihak, tapi dia di luar, bukan di dalam. Ya. Begitu. Nah, nomor 4. Nomor 4, lanjut ya, nomor 4 ya sekarang kita ya. Kita mungkin bahas sampai nomor 5 dulu ya malam ini ya teman-teman ya. Besok kita lanjut lagi untuk nomor 6 dan nomor selanjutnya. Nah, nomor 4 adalah perhatikan gambar berikut. Nah, besar sudut pelurus dari sudut CBD adalah, nah jadi sebenarnya sama aja seperti nomor 2. Di sini diketahui ada 2 sudut. Nah, 2 sudut itu ada sudut ABD, yaitu 2X plus 12, ya kan? Kemudian sudut CBD, itu X plus 33. Nah, kalau sudut ABD dengan CBD dijumlah, berarti kan dia kan menghasilkan sudut siku-siku yang berapa? Besar sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Berarti kita bisa cari dulu nilai besar sudut CBD, kemudian pelurusnya itu berapa, seperti itu ya. Nah, berarti kita cari dulu tadi sudut ABD ditambah sudut CBD itu sama dengan 90 derajat ya, karena dia sudutnya siku. Nah, kita tulis ABD berapa? 2X plus 12 derajat. Kemudian CBD-nya X plus 33 derajat sama dengan 90 derajat. Nah, suku yang sejenis kita jumlahkan 2X ditambah X menjadi 3X. Ditambah berapa? 12 derajat tambah 33 derajat menjadi 45 derajat sama dengan 90 derajat. Nah, 3X berarti sama dengan 90 derajat kurang 45 derajat. Nah, 3X sama dengan 90 dikurang 45 derajat. X-nya 45 per 3. Nilai X berarti adalah 15 derajat. Ini kita baru menemukan nilai X. Nah, kalau sudah ketemu nilai X-nya, kita bisa mencari sudut CBD. Nah, berarti gini, sudut CBD itu adalah X plus 33 kan di sini. X plus 33 derajat. Nah, X-nya kita masukkan. Nah, ini yang X-nya 15 ini. Berarti 15 derajat tambah 33 derajat sama dengan 48 derajat. Yang ditanya apa tadi? Yang ditanya besar sudut pelurus dari sudut CBD adalah, berarti kalau pelurus tadi 180 derajat. Berarti pelurusnya, besar sudut pelurus dari ini adalah 180 derajat dikurangin 48 derajat. Sama dengan berapa? 180 dikurang 48. Menjadi 132 derajat. Berarti jawabannya yang C. Nah, kemudian lanjut nomor 5. Lanjut ya, nomor 5. Nomor 5. Diketahui sudut A dan sudut B merupakan pasangan sudut yang berseberangan. Berarti yang berseberangan ya. Oke, tadi berseberangan berarti dia bisa
24, bisa 17 ya. Dia nggak di sudut dalam berseberangan. Oh, dalam berseberangan berarti kalau dalam berarti 24 atau 31 gitu bisa ya. Seperti ini kalau dalam berseberangan. Dalam berseberangan berarti bisa 21 atau 31 gitu ya. Kalau luar berarti 1 dan 7, 6 dan 4. Gitu ya. Nah, sudut dalam berseberangan itu, yang sudut berseberangan itu kalau dijumlah adalah 180 derajat besarnya. Berarti sama seperti tadi. Kita harus mencari nilai X. Berarti kita tambahkan saja sudut A ditambah sudut B berarti sama dengan 180 derajat. Sudut A kita masukkan berarti 3X ditambah 10 derajat ditambah sudut B-nya X plus 42 derajat sama dengan 180 derajat. Suku yang sejenis kita jumlahkan terlebih dahulu. 3X ditambah X menjadi 4X ditambah 10 tambah 42, 52 derajat. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, kita pindahkan. 4X sama dengan, pindah ke belakang ya, 180 dikurang 52 derajat. 4X sama dengan 180 dikurang 52, jadi 128 derajat. Nah, X berarti 128 derajat per 4 ya. X sama dengan berapa? 128 dibagi 4. Berarti hasilnya adalah 32 derajat. Nah, nilai X, jadi nilai X-nya adalah 32 derajat. Jawabannya yang B. Ini untuk 5 soal pertama ya. 5 soal pertama yang tadi. Tentang garis dan sudut. Nah, teman-teman sebenarnya harus memahami sudut-sudutnya terlebih dahulu. Kalau sudut penyiku itu seperti apa, pelurus itu seperti apa. Terus harus memahami dulu yang dalam sepihak itu seperti apa, luar sepihak, kemudian bertolak belakang atau berseberangan gitu ya. Harus paham terlebih dahulu gitu ya, teman-teman. Bisa belajar lagi. Nah, untuk sekarang berarti teman-teman sudah paham ya apa itu sudut siku-siku gitu, berapa besarnya. Jadi teman-teman sudah memahami beberapa macam-macam sudut dan cara menghitungnya gitu. Nah, ini baru dasar saja sebenarnya seperti ini ya teman-teman ya. Masih ada yang lebih kompleks lagi. Maka dari itu teman-teman tetap semangat belajarnya, lebih banyak latihan soalnya. Oke, kalau ada yang masih bingung, boleh tanya di kolom komentar. Terus dukung channel Ruang Angsana dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share. Yang udah subscribe, terima kasih semuanya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa nyalakan lonceng ya, supaya dapat notifikasi kalau Ruang Angsana ada video terbaru. Semoga videonya bermanfaat. Bye-bye. Jangan lupa